Jadi awalnya Bapak Ibu, kita disunahkan puasa Asyura dulu. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa pada hari Asyura itu bisa menghapus dosa kita yang tahun lalu. Jadi dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Ini puasa yang luar biasa manfaatnya. Jadi hanya puasa sehari, tapi dosa-dosa kita yang setahun yang belakangan diampuni oleh Allah. Kemarin ada yang bilang kayak gini, Beb, kita udah puasa Arafah. Puasa Arafah lebih dahsyat lagi. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kita juga udah puasa Ramadan sebelumnya. Kita juga udah puasa Syawal. Ngapain lagi kita puasa Asyura? Kan dosanya udah diampuni. Jawaban saya, satu, siapa yang bisa menjamin puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Arafah kemarin tuh diterima oleh Allah? Siapa bisa menjamin? Siapa tahu Arafah kita tertolak. Tidak tahu kan? Tidak ada yang bisa menjamin amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah. Satu. Kedua, andaikan diterima, anggaplah diterima. Anggap diterima. Terakhir puasa Arafah. Arafah itu 10 Zulhijjah, ya. Anggaplah kita 9 ya, mohon maaf. 10 Zulhijjahnya lebarannya. 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. Anggaplah diterima. Tapi kan masih ada jarak 1 bulan. Dari 9 Zulhijjah sampai sekarang ini kan. Bisa jadi selama 1 bulan ini dosa kita pun banyak aja. Kalau kata orang Pontianak, BTP aja. Tambah banyak lagi. Dengan kita puasa besok, paling tidak dosa kita yang sebulan belakangan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengatakan, ya di antaranya Habib Ali Habsyi, Habib, kenapa kita puasa lagi sementara Arafah kita udah puasa? Lalu kita udah puasa di bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni. Lalu manfaatnya apalagi kita puasa Asyura kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Maka beliau menjawab, ana berharap ya, andaikan dosa ana diampuni oleh Allah, lalu ana tetap berpuasa pada hari Asyura, ana berharap dosa-dosa kedua orang tua ana diampuni oleh Allah. Jadi dosa kita diampuni karena kita berpuasa pada Arafah, besok kita puasa, dosa kita diampuni. Kalau dosa kita sudah diampuni, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kedua orang tua kita juga diampuni, karena kedua orang tua kita masih hidup dan puasa, dosa kedua kakek nenek kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan itu. Ada orang, wah udah puasa ngapain lagi puasa? Ente kalau nggak mau puasa ya udah. Nggak mau puasa ya nggak apa-apa, kan sunnah juga. Tapi jangan ngasut orang. Ya sunnah apa buat puasa? Kemarin udah puasa dah. Sekarang nggak puasa gitu. Ya. Puasa pun perhitungan. Nah ini puasa Asyura. Kenapa bisa puasa Asyura? Karena pada hari tersebut banyak sekali kejadian-kejadian besar di dalam agama Islam yang sering diulang-ulang oleh para ustadz, para khatib, ya. Di antaranya Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Cerita yang sudah kita ketahui bersama, dan selamatnya Nabi Musa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram besok. Makanya awalnya orang-orang Yahudi berpuasa. Cuman puasanya Yahudi ini beda sama kita. Kalau puasanya Yahudi ini dia bukanya agak panjang, agak lama. Isya baru buka. Kalau kita maghrib udah buka. Kalau Yahudi Isya buka. Makanya nggak boleh Pak, Bu, makruh. Kalau azan maghrib, ana masih kuat. Nanti lah buka habis tarawih misalkan. Makruh. Karena menyamai puasanya Yahudi. Walaupun kita masih kuat, masih belum lapar, paling tidak batalkan dengan minum air putih. Habis itu udah mau makan, gak makan terserah. Yang penting batal dulu. Kenapa? Satu sunnah, kedua menyalahi orang Yahudi. Nah, kata orang Yahudi ketika ditanya sama Nabi, lima sumta yauma Arafah, yauma Asyura. Kenapa kamu berpuasa pada hari Asyura? Maka orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa di hari Asyura
Karena kami bersyukur merayakan Allah menyelamatkan Nabi kami, Musa dari kejaran Fir'aun. Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi Muhammad, oh kalau begitu aku juga lebih berhak untuk berpuasa. Karena Musa adalah saudaraku. Musa adalah kekasihku. Kalau kalian berpuasa, maka aku juga lebih berhak berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW pun berpuasa pada hari Asyura. Setelah berjalan beberapa waktu, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kita juga ikutan puasa pada hari Asyura, bukankah kita juga ikut-ikutan sama orang Yahudi? Bukankah kita ibadahnya juga ikut-ikutan? Nah, maka Nabi SAW merespon permintaan sahabat. Karena Nabi tahu, sahabat tuh nggak suka, jangankan sahabat, Nabi juga. Nabi Muhammad tuh paling nggak suka menyamahi orang-orang di luar Islam. Kenapa kita disunahkan makan pakai tangan kanan? Karena orang Yahudi makannya pakai tangan kiri. Kenapa kita disunahkan makannya itu langsung pakai tangan? Karena orang Nasrani makannya pakai garpu, pakai pisau. Coba tengok di film-film barat itu. Mereka kalau makan itu pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Mana ada dia nasi pakai tangan? Tidak ada. Langsung itu. Kenapa Nabi SAW mengajarkan kita duduk? Karena orang Nasrani makan minumnya berdiri. Makruh makan dalam keadaan bersandar. Rasulullah tuh nggak pernah makan bersandar. Kita kan bersandar, kan? Kecuali setelah makan. Kalau saat makan, Nabi nggak pernah makan sambil bersandar. Kenapa? Karena menyalahi Yahudi. Yahudi kalau makan sambil bersandar. Jadi banyak ibadah-ibadah kita itu yang berbeda dengan agama lain. Kenapa? Nabi nggak mau sama dengan umat lain. Dari segi ibadah ya. Maka karena kekhawatiran sahabat yang yang seakan-akan menyamakan puasa Asyura itu dengan puasanya orang Yahudi. Maka Nabi SAW bersabda, la in baqitu ila qabil la suman natasik. Andaikan aku hidup di tahun depan, maka aku akan puasa pada hari 9. Nah, itulah namanya puasa Tasu'a. Asal muasal puasa Tasu'a. Karena awalnya umat Islam puasa pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ibadah ini sama dengan ibadah Yahudi? Mereka puasa, kita puasa. Maka Nabi bilang, la in baqitu ila qabil, kalau aku hidup sampai tahun depan, la asuman natasi, maka aku akan puasa pada hari ke-9. Cuman takdir Allah berkata lain, Nabi nggak sampai ketemu di tahun berikutnya. Di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Tapi Nabi sudah bersabda, Nabi sudah berazam, Nabi sudah memiliki keinginan, andaikan anak hidup sampai tahun depan, anak akan puasa. Tapi Nabi nggak hidup. Nabi Allah panggil, kan? Nah, maka tetap disunnahkan. Nah, sehingga ulama mengatakan yang puasa Asyura mulia. Yang ingin puasa Asyura, berarti lusa, hari Ahad. Hari Ahad kan? Mulia. Tapi paling tidak dia mulia sunnah. Tapi di sana ada sunnah di atas sunnah. Ada kemuliaan di atas kemuliaan. Apa itu? Kita juga berpuasa Tasu'a. Nah, besok kita puasa, ya biar tidak sama dengan ibadah Yahudi. Lalu nanti hari Ahadnya kita puasa Asyura. Jika kita besok tidak bisa berpuasa karena musafir atau karena sakit, paling tidak tanggal 11-nya kita puasa. Jadi ketika nggak bisa kita puasa pada tanggal 9, pada hari 9, itu hari Tasu'a, boleh diganti pada hari ke-11. Berarti pada hari Senin ya, untuk tahun sekarang 2025. Pada hari Seninnya. Karena hari Ahad kita akan memasuki hari Asyura.